Jadi misalnya pelaku itu anak di bawah umur atau ini kejahatan korporasi. Kan anak di bawah umur nggak mungkin punya uang ya, kecuali dia Rafathar. Atau bisa juga Cipung atau Ryu Kintaro, bisa juga. Nah, seringkali kalau kita nonton berita-berita kriminal, kita itu cuma fokus pada berapa tahun sih orang ini di penjara. Tapi kita itu jarang peduli soal nasib korbannya. Siapa yang ganti kerugian material mereka, siapa yang bayar biaya rumah sakit mereka. Nah, selama ini banyak korban merasa udah jatuh ketimpa tangga, apalagi tangganya masih ada orangnya. Ya, sakit bener tuh. Nah, udah jadi korban kejahatan, dia harus keluar uang lagi untuk biaya berobat dan lain sebagainya. Tapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, itu memberikan perlindungan atau pengaturan yang jauh lebih nyata terhadap korban. Salah satunya dengan mekanisme restitusi. Apa itu restitusi dan bagaimana cara korban mendapatkannya? Ayo kita bahas di Regulator. Nah, sebelumnya kita harus samain persepsi dulu nih. Jadi, ada beberapa hal yang hampir mirip di KUHP baru. Ada dua jenis ganti kerugian yang muncul di KUHP baru. Ada restitusi, ada juga kompensasi. Kalau restitusi itu diberikan oleh si pelaku atau terdakwa, atau pihak ketiga kepada korban, atau ahli warisnya. Jadi uangnya itu datang dari kantong si penjahat. Kalau kompensasi itu dikasih oleh negara karena pelaku tidak mampu atau tidak diketahui identitasnya. Biasanya untuk kasus pelanggaran HAM berat atau terorisme. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas ke kompensasi dulu. Kita akan bahas restitusi. Untuk kompensasi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, apa aja sih yang bisa dituntut oleh korban? Nah, banyak sebenarnya korban itu ragu untuk nuntut karena dia itu nggak ngerti haknya. Dia cuma fokus supaya penjahatnya dipenjara. Nah, menurut KUHP baru ini, cakupan restitusi itu cukup luas. Jadi Anda itu nggak cuma bisa nuntut harga barang yang dicuri, tapi juga bisa menuntut beberapa hal, yaitu bisa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Misalnya nih, motor Anda dicuri, pekerjaan Anda itu ojek online. Jadi kan kalau motornya dicuri, Anda jadi nggak bisa ngojek ya, sehari, 2 hari gitu. Kalau sehari itu Anda bisa dapat 100.000, 2 hari 200.000, 5 hari 500.000. Nah, itu kan adalah kerugian yang bisa dihitung secara material yang seharusnya Anda dapatkan kalau motor Anda nggak dicuri kan. Nah, itu bisa dimintakan restitusi kepada si terdakwa. Terus bisa juga ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan atau yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Misalnya biaya untuk pemulihan jiwa, atas rasa takut atau kecemasan, dan gangguan tidur yang dialami sehingga dia itu nggak bisa beraktivitas dengan normal. Ya, biaya-biaya psikiater gitu mungkin kali ya. Kemudian yang ketiga, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Jadi semua kwitansi rumah sakit itu bisa dihitung dan bisa dimintakan restitusi. Jadi ingat, kuncinya itu adalah bukti. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Jadi simpan semua bukti, nota, kwitansi, dan catat setiap kerugian sekecil apapun sejak hari pertama kejadian. Nah, terus gimana cara mengajukannya? Jadi sebenarnya ada 3 jalur utama dalam KUHP baru. Yang pertama, bisa saat melapor ke polisi. Jadi sejak pertama kali teman-teman bikin laporan kepolisian di Polsek atau Polres atau Polda, teman-teman bisa bilang ke penyidik kalau sekaligus teman-teman mau menuntut restitusi. Jadi KUHP baru itu sudah mewajibkan penyidik untuk memasukkan komponen kerugian korban ke dalam BAP. Kemudian yang kedua bisa juga lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi teman-teman bisa datang ke LPSK. Kenapa? Karena LPSK berdasarkan KUHP itu juga berwenang untuk menghitung nilai kerugian dan mereka akan melakukan itu secara profesional karena itu memang kerjaan mereka.
Nah, hasil perhitungan LPSK ini akan menjadi hitungan resmi yang diajukan jaksa di pengadilan. Yang ketiga, bisa melalui penggabungan perkara ganti kerugian. Nah, kalau dulu ganti rugi itu bisa diputus setelah putusan pidananya itu selesai. Nah, di KUHP baru itu nggak harus gitu. Jadi, nggak perlu lagi ada sidang terpisah. Putusan ganti kerugian ini bisa diputus bersamaan dengan putusan pidananya. Jadi kan bisa jauh lebih hemat kan. Jadi lebihannya tuh bisa buat beli KFC, bisa juga buat naktir saya. Boleh. Nah, pertanyaan gimana kalau terdakwanya nggak mampu bayar? Ya bisa jadi kan terdakwa nggak semuanya mampu ya. Tapi pertanyaannya kalau udah nggak mampu, kenapa berbuat kejahatan? Nah, di KUHP baru itu ada solusinya juga teman-teman. Nah, hakim itu bisa menjatuhkan pidana penjara pengganti kalau restitusi itu tidak dibayar. Tapi KUHP baru ini juga mendorong mekanisme penyitaan aset sejak tahap penyidikan. Jadi kalau di BAP itu ada permohonan restitusi dari proses penyidikan, penyidik itu akan nyita dulu aset tersangka senilai usulan retribusi yang disampaikan oleh korban. Ya kalau terbukti dan restitusinya dibayarkan, ya asetnya dikembalikan. Tapi kalau tidak dibayarkan, maka asetnya diambil, akan dilelang untuk diberikan ke korban, bukan ke polisi nih. Sekali lagi nih ya, tolong nih diperjelas nih. Nah, ini dilakukan untuk menjamin pembayaran restitusi oleh si tersangka. Tapi selain itu ada juga mekanisme restitusi itu dibayarkan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya pelaku itu anak di bawah umur atau ini kejahatan korporasi. Kan anak di bawah umur nggak mungkin punya uang ya, kecuali dia Rafathar. Atau bisa juga Cipung, atau Ryu Kintaro, bisa juga. Atau dia itu korporasi, jadi kan perusahaannya yang bayar gitu ya, bisa juga. Nah, terus gimana peran jaksa dan hakim dalam proses ini? Nah, di KUHP baru, beban pembuktian kerugian ini bukan cuma jadi tanggung jawab korban. Nah, penuntut umum ini punya kewajiban moral untuk memasukkan tuntutan restitusi ke dalam surat tuntutannya. Jadi, sebelum itu dia pasti ngitung dulu atau nerima dari LPSK dan memastikan kembali. Kalau jaksa itu tidak memasukkan restitusi, padahal korban sudah mengajukan, maka jaksa itu bisa dianggap melalaikan tugas profesionalnya. Jadi hati-hati jaksa ya. Ini saya bukan mengancam jaksa nih. Mohon maaf nih. Nah, begitu juga hakim. Hakim itu wajib mempertimbangkan alasan permohonan retribusi itu dikabulkan atau ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman sebagai korban jangan takut untuk meminta ganti kerugian, apalagi itu udah masuk ke kerugian material. KUHP baru itu menyediakan langkah untuk mengajukan permohonan tersebut. Jadi, sekali lagi jangan cuma mengandalkan pelakunya masuk penjara, tapi juga pemulihan bagi korban. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai restitusi. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju, silahkan juga tuliskan komentar di bawah. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau ada request kira-kira nextnya bahas apa lagi, silahkan DM Instagram kita di angkringan.balik.kantor, atau ke Instagram saya juga boleh @fahri_setia. Yang menarik akan kita bahas. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share video ini kalau kalian merasa orang lain harus tahu, dan subscribe Fahri Setia Official untuk memberikan dukungan kalian kepada regulator. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.